Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardi, NIM 216410104. Saya akan menjelaskan tentang peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database. Database. Data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan, walaupun sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama. Di dalam komputer, data mengemukakan ada 3 macam data sebagai berikut. Yang pertama, input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua, output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga, database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan, arti luas, atau di dalam komputer, arti sempit. Beberapa contoh data yang biasa dipelihara oleh perusahaan adalah yang pertama data produk, yang kedua data rekening atau account atau akun, yang ketiga data mahasiswa, yang keempat data perencanaan. Database Administrator atau DBA. Orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database disebut DBA. Bagian DBA, Database Administrator yang memiliki tanggung jawab mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakai dari sistem tersebut. Organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengelolaan data yang disimpan dalam file-file komputer. Hierarki data. Yang pertama, bit adalah unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal 0 dan 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 ada arus listrik. 2. Bit adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. 3. Field atau elemen data adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau kelompok kata atau angka. Yang keempat, record merupakan kumpulan dari file-file yang secara logika berhubungan. Yang kelima, file adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Yang keenam, database adalah kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file. Komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen ini dapat dianalogikan sebagai blok bangunan atau building block yang terdiri dari blok masukan atau input block, blok model atau model block, blok keluaran atau output block, blok teknologi atau teknologi block, blok basis data atau database block, blok kendali atau control block. Media penyimpanan data. Data dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam 2 media penyimpanan, yaitu dalam media penyimpanan utama, main stroke media, dan media penyimpanan kedua atau tambahan sekunder atau secondary stroke media. Media penyimpanan utama umumnya bersifat volatile, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Masyarakat sering mengatakan media penyimpanan utama ini sebagai memori. Contoh RAM atau Random Access Memory. Yang pertama, media penyimpanan data secara sekunder. Yang kedua, media penyimpanan berurutan pita magnetik. Yang ketiga, mengupdate file data pada pita magnetik. Yang keempat, media penyimpan secara langsung atau DASD. Yang kelima, membaca dan menulis data pada DASD. Yang keenam, menentukan alamat record dengan hashing. Yang ketujuh, menentukan alamat record dengan menggunakan urutan yang diindeks atau indeks kuentil. Yang kedelapan, masalah pada organisasi data tradisional. Organisasi data pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS atau Database Management System. Manajemen data dalam arti luas bahwa perusahaan sudah mengelola data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM atau Information Resource Management. Manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, brainware, prosedur, dan database.
Kegiatan manajemen data. Yang pertama adalah mengumpulkan data, kedua menjaga dan menggandakan pengujian terhadap integritas data, yang ketiga menyimpan data, yang keempat memelihara data, yang kelima mengamankan data, yang keenam mengorganisasikan data, yang ketujuh mencari data. Sistem database. Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Komponen data-data dalam database bisa tersimpan dalam, yang pertama, komputer kecil atau PC biasanya untuk single user, yang kedua komputer mini untuk multi user, yang ketiga komponen mainframe untuk multi user. Secara umum, dapat dikatakan bahwa data dalam sistem database harus selalu terintegrasi atau integrate dan dapat diakses oleh siapa saja yang berhak atau shared. Yang pertama, terintegrasi artinya database dapat dianggap sebagai perpaduan secara logis dari beberapa file data yang berbeda. Yang kedua, terkontribusi maksudnya adalah bahwa setiap bagian dari data dalam database dapat memberikan kontribusi atau set kepada pemakai yang berbeda pada waktu yang sama sesuai dengan hak akses yang diberikan. Komponen hardware. Bagian hardware dari sistem database meliputi yang pertama, kepala atau head. Pembaca yang digunakan untuk mengambil dan membaca data bersama-sama dengan bagian I atau 0 atau input-output, controller, kabel, I atau O, disk, dan sebagainya. Yang kedua, prosesor, dan memori yang digunakan untuk mendukung jalannya software sistem database. Selanjutnya, komponen sistem software. Antara database secara fisik, data yang tersimpan dalam disk secara fisik, dan pemakai sistem informasi manajemen dibatasi oleh suatu software atau database manager, atau lebih umum dikenal sebagai sistem manajemen database atau DBMS. Komponen pemakai dalam sistem database ini ada 3 kelas pemakaian, yaitu yang pertama, kelompok pertama adalah programmer aplikasi yang bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database. Yang kedua, kelompok kedua adalah pemakai atau end user yang berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. Yang ketiga, kelompok tiga adalah administrator database atau DBA. Abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern. Di dalamnya terdapat 3 level abstraksi, yakni yang pertama tingkat internal, 2 tingkat eksternal, 3 tingkat konseptual. Selanjutnya, model-model data. Model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Model data yang umum yakni yang pertama, model hierarki atau hierarchical data model. Pada model data ini, data induk memiliki beberapa percabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang juga memiliki cabang lain, sehingga kalau digambarkan akan berbentuk seperti struktur organisasi. Yang kedua, model New York. Selanjutnya, model-model data. Model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Model data yang umum yakni yang pertama, model hierarki atau hierarchical data model. Pada model data ini, data induk memiliki beberapa percabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang juga memiliki cabang lain, sehingga kalau digambarkan akan berbentuk seperti struktur organisasi. Yang kedua, model network atau network data model. Pada model ini, setiap file data dapat berhubungan dengan file-file data lainnya sesuai dengan kebutuhan manajemen suatu organisasi perusahaan. Yang ketiga, ada model relasi atau relational data model. Model relasi didasarkan pada persepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut sebagai entity dan hubungan antara entity tersebut. Beberapa cara penggambaran model relasi telah muncul, seperti model relasi Peter C., model relasi Martin, model relasi Batman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.